Ya memang gue merasa nggak adil lah. Gimana gue bisa merasa adil kalau misalkan kemarin kan guanya udah ke Medan untuk menanggapi laporannya dari Bang Rasman. Gue jauh-jauh ke Medan pakai duit sendiri, dan gue sekarang mau meminta ganti rugi supaya gantiin duit invoice gue. Terus bisa-bisanya dia bilang sekarang mau mediasi atau apa segala macam. Gue ngerti, pokoknya gue nggak mau. Gue tidak mau berdamai, dan gue tidak akan mundur, karena bagi gue mundur itu adalah suatu pengkhianatan. Dan gue gak mau berdamai dengan orang yang telah melecehkan wanita. Dan gue yakin penegak hukum di Indonesia pun tidak akan membenarkan pelecehan dalam bentuk apapun. Ditambah lagi, dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Bayangin, dia tidak merasa bersalah sedikit pun, dan bahkan dia mengelak. Kalau misalkan dibiarkan pelecehan terhadap wanita seperti ini, nanti akan dianggap hal wajar dan menjadi hal yang biasa. Lagian, jujur, emang kurang jelas apa lagi. Kalau misalkan dia memang melecehkan wanita dalam bentuk verbal terhadap gue, dan melecehkan wanita secara langsung dengan menurut gue sangat jijik, dilakukan terhadap karyawannya sendiri, dimana karyawannya itu yang harusnya digaji tapi juga belum dibayar gajinya full. Bayangin rasanya kalian kerja terus mati-matian kerja pagi siang malam sampai nginep, dibawa ke Medan, dipaksa tidur kamar satu kamar, padahal dianya nggak mau. Kalau dianya terus si Rasmannya bilang akan ada meeting di dalam kamar itu, makanya ujung-ujungnya sih kalau dia mau. Dan gue bingung, dianya pun mengakui itu, tapi yang lainnya dia ngaku. Kalau misalkan yang itunya aja dia ngaku, kenapa yang lainnya nggak ngaku? Menurut kalian, pikir aja pakai nalar sendiri, cerita yang gue berikan selalu benar atau tidak, pernah nggak salah. Dan yang paling gue gak suka adalah setiap kali dia itu selalu membawa-bawa agama seolah-olah dia baik. Tapi baik itu tercermin dari hati ya, bukan dari mulut, dari tingkah laku yang dia perbuat. Baik itu kalau misalkan apa-apa bawa-bawa agama, seolah-olah dia benar. Itu tidak membenarkan. Kalau lu orang benar, orang baik, gak apa-apa bawa agama. Ya lu namanya ya amal lah, mengajarkan agama. Tapi kalau lu bawa-bawa agama, bawa-bawa huruf hijayah untuk kan wanita, menurut gua nggak banget deh. Dan semua orang, juga orang awam pun seperti gua, juga tahu itu tidak dibenarkan dalam bentuk apapun. Ingat ya bang ya, jangan mentang-mentang dukun rame dia nyusup abang, nggak gitu ceritanya. Pembela kebenaran dan keadilan akan terus membela yang benar dan yang adil, dan akan meminta kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya. Dan Tuhan itu, Dennis yakin Tuhan itu maha adil, termasuk penegak hukum. Ditambah satu lagi, pengacara macam apa itu yang tidak mengerti undang-undang sama sekali. Di mobil aja nyetir nggak mau pakai safety belt. Gue bingung nih nanya, itu nggak muat atau jangan-jangan si abang itu merasa giginya adalah airbag. bingung ada yang abang, ya ampun. Nah kalau misalkan emang dia mengerti hukum, pasti dia tahu kalau nyetir itu harus pakai seat belt, karena itu membahayakan penumpang dan dirinya sendiri. Itu bagus tuh bang, gue perhatian. Gue bingung tuh ya. Terus dari gitu belum lagi gue ditambah yang panggilan Bang Samsul. Kan dia kan emang bener-bener emang nyata kejadiannya di Medan, fokusnya di Medan, laporannya Bang Samsul benar di Medan juga. Tapi tetap aja tuh dianya di Medan, tapi dianya nggak mau datang juga. Udah panggilan kedua, gimana nggak kesel coba? Gue jauh-jauh dari Jakarta ke Medan, dianya kagak datang. Gitu. Gue bingung tuh si abang Rasman tuh laki apa perempuannya? Yang mana sih bang? Kalau misalkan tuh harus hadapin dong, giliran laporan dia ke orang aja dia gembor-gembor. Hari ini saya ini breaking news. Giliran urusan dirinya sendiri dipanggil mana? Minta dipindahin lah ke Mabes apa segala macam, laporannya dikumpulin. Emangnya siapa sih lu bang? Emangnya Indonesia milik lu seorang? Bukan. Lu tuh tidak lebih berkuasa di atas dari penegak hukum. Kita semua warga negara biasa, sama aja. Jangan sok jago atur-atur.